Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang berkati Tuhan, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menghayati sabda Tuhan dalam ibadah Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, masih dengan teknologi internet, karena kondisi yang masih harus kita sadari bersama-sama, PPKM dan juga pandemi yang belum segera teratasi. Kita akan menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab dan merefleksikannya. Tapi sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa saya hantarkan. Ya Tuhan Yesus, Sang Sabda yang kekal, Sabda yang menjadi manusia, yang menjadi juru selamat kami, yang kami puji, kami sembah karena Engkaulah Sang kehidupan bagi kami. Dalam perayaan iman di kebaktian Minggu saat ini kami hendak menghayati sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami juga dengan baik dan benar. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dalam kebaktian Minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai 51 yang demikian. Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51 demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus jemaat GKJ Tuntang Timur, baik yang ada di Nempel, Nalen, dan Brebes. Sekali lagi, dalam rangka kita terlibat dalam upaya mengatasi persoalan pandemi, pelayanan sabda berbasiskan daring atau online. Tetapi tidak mengapa, karena Tuhan menghendaki kita menyembah Dia, bukan sekedar berkumpul, tetapi bersekutu. Karena memang kondisinya seperti ini. Nah, dalam kebaktian ini, firman Tuhan atau khotbah saya beri judul sesuai dengan yang tertera dalam kalender gerejawi, sesuai dengan yang tertulis di jam atau di bacaan leksionari, sesuai dengan yang terjadwalkan di agenda psikologi GKJ, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu dan saudara, tema ini sangat erat kaitannya dengan bulan Agustus, yaitu bulan di mana negara kita Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang nanti akan tepat pada tanggal 17 Agustus. Tahun 1945 kita atau nenek moyang kita menerima anugerah dari Tuhan, itu yang kita imani, kemerdekaan, bebas dari penjajahan.
Meskipun sekarang kita belum bebas untuk melakukan tindakan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dari Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 41, ayat 41 sampai 51 berkisah tentang pengajaran Tuhan Yesus soal roti hidup. Jadi Tuhan Yesus memberikan pengajaran, menggambarkan dirinya laksana roti, makanan pokok yang dibutuhkan sepanjang manusia hidup pada waktu itu. Sekarang makanan pokok kita nasi, ada juga yang mungkin jagung, ada roti. Tetapi zaman Tuhan Yesus makanan pokoknya adalah roti. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan ajaran tentang kerajaan surga, tentang kekekalan, tentang kehidupan yang abadi, digambarkan laksana roti. Kok bisa? Ya, Tuhan mengatakan bahwa barang siapa makan roti daripadaku, di ayat 35, barang siapa, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu dan Saudara, ini yang menjadikan orang-orang Yahudi pada waktu itu, terkhusus orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, merasa terganggu karena logika mereka bahwa mereka sudah punya aturan agama, sudah punya konsep hidup, sudah punya ukuran-ukuran tentang kehidupan. Secara khusus ukuran, aturan, tatanan agama itu menjadi patokan mati. Harga mati harus dilaksanakan. Sehingga seolah-olah kehidupan beriman beragama orang-orang Yahudi pada waktu itu terpenjara. Sebagai contoh, kalau hari Sabat sangat ketat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka nggak boleh ngapain-ngapain. Banyak cerita Injil atau beberapa cerita Injil menggambarkan bagaimana ketika ada orang di tengah jalan, cerita tentang orang Yeriko atau orang Samaria Yahudi, karena ada orang yang berpakaian Lewi, pakaian imam, dia lebih memberati ritual daripada menolong manusia atau sesama yang sedang dalam penderitaan. Nah, yang Tuhan Yesus tidak ajarkan adalah bahwa dalam kehidupan ini yang paling utama dalam kebersamaan adalah nilai kemanusiaan, bukan peraturan-peraturan agamawi. Lalu pertanyaan, apakah peraturan itu kemudian nggak berguna? Berguna. Tetapi harus ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena pemahaman yang demikian yang sangat normatif seperti itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan bahkan sekarang kita mencari Tuhan itu bukan untuk mencari hidup, tetapi hanya sebagai sebatas status sosial, kepantasan, dan lain sebagainya. Ini laksana orang yang mencari kehidupan. Ada dua hal, Bapak Ibu dan Saudara, sarana kehidupan atau sumber kehidupan. Ini yang menarik. Kita seringkali salah persepsi, yang kita cari adalah sarana kehidupan, bukan sumber kehidupan. Roti, makanan pokok pada waktu itu adalah sarana kehidupan. Sementara roti hidup, Tuhan Yesus itulah sumber kehidupan. Lalu pertanyaannya gini, lalu kalau sudah makan roti Tuhan Yesus, apakah nggak makan roti lain lagi, roti yang biasa? Bukan seperti itu. Tuhan Yesus sudah menggambarkan orang yang makan roti dirinya itu adalah orang yang mencicipi kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Yang paling dikedepankan adalah kasih dalam rangka spirit kemanusiaan. Nah, itu yang menjadikan Yesus itu bebas, menjadi orang yang merdeka, hidup sebagai orang merdeka. Ketaatan pada peraturan penting, tetapi itu masih di bawah levelnya kalau dibandingkan dengan bagaimana kemanusiaan diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang Farisi atau maka bersujudlah orang Yahudi tentang dia. Kenapa bersujud? Hidupnya terpenjara oleh konsepnya. Hidupnya terpenjara oleh aturan-aturan yang masuk dalam alam pikirnya. Hidupnya terpenjara oleh pola pikirnya. Yesus tidak mendobrak itu. Jadi kita dikehendaki oleh Tuhan untuk membangun hidup yang bebas. Bebas untuk melakukan kebaikan. Maka tema khotbah adalah hidup sebagai orang merdeka.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik dalam kehidupan kita sebagai warga gereja di zaman kita sekarang, terkadang kita bingung tentang peraturan. Ada dua ekstrim, orang yang sangat taat peraturan dan orang yang sangat anti peraturan. Apakah Yesus ada di dunia itu? No, tidak. Yesus menempatkan peraturan sebagai panduan, bukan sebagai kehidupan. Karena sebagai panduan, jika dia sudah tahu bahwa ada yang lebih penting, maka yang lebih penting itulah yang dikerjakan. Kehidupan Yesus merdeka, tidak terpenjara oleh aturan-aturan, tidak terpenjara oleh adat istiadat, tetapi kehidupannya bebas merdeka untuk melakukan kehendak baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus sampai pada titik kesadaran seperti itu? Karena Tuhan Yesuslah sang sumber kehidupan. Saat ini dalam ibadah ini kita diajak juga untuk meniti jalan yang dilalui Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus dengan sangat sederhana, jika orang datang kepadaku dan makan tubuhku, tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Orang yang memiliki mentalitas spiritualitas Yesus tidak akan merasa lapar lagi. Lu kok bisa? Iya, hidupnya sudah merdeka. Nah, dalam kehidupan kita masih sering belum bisa merdeka dari situasi di sekitar kita. Ketika kita menyapa seseorang, lalu orang itu mungkin karena sedang tidak konsentrasi dan fokus, atau memang sedang dalam pikiran yang berat, tidak menanggapi, kita kemudian terpenjara oleh sikap orang itu. Kita berupaya untuk membalas, oke, kamu tak sabar, nggak mau menjawab, aku juga nggak akan mau. Nah, artinya apa, Bapak Ibu dan saudara? Mari kita melihat diri kita. Adakah kehidupan kita belum merdeka? Meskipun bangsa kita sudah merdeka secara normatif tanggal atau 17 Agustus 1945. Atau sebenarnya kita masih terpenjara oleh tuntutan-tuntutan kita, oleh ambisi-ambisi kita. Beberapa waktu saya menuliskan dalam sebuah refleksi di grup BA, saya lupa di grup Mahasiswa dan Jemaat, cerita tentang dua orang yang belanja di toko, dua orang perempuan. Yang satu itu sangat baik menurut saya, karena meskipun pelayan toko itu judes, bahkan kasar melayani, tetapi si pembeli ini tetap ramah, tetap berterima kasih, tetap pamit, dan ketika dalam perjalanan pulang ditanya oleh temannya, kenapa sih orang kayak gitu kamu baiki? Kenapa sih sikap kayak gitu kamu tetap baik? Saya bilang sederhana, aku mau menjadi orang merdeka. Sikapku tidak akan bergantung dari sikap dia. Dia mau baik kayak, mau tersenyum kayak, mau diam kayak, itu bukan urusan saya. Saya hanya mau berbuat baik. Nah, itu yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan sepanjang hidupnya. Meskipun ditolak tetap menyapa, meskipun dibenci tetap mengasihi, meskipun dianiaya tetap mengampuni. Itulah kemerdekaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terpenjara oleh sikap orang lain. Ini yang harus kita teladani, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hidup sebagai orang merdeka. Tuhan Yesus tidak marah ketika ditusuk, ketika disiksa, ketika disalib. Justru Tuhan Yesus merdeka, aku mau mengampuni mereka. Kalau kita bisa sampai seperti kehidupan Tuhan Yesus, maka hidup kita laksana dalam suasana surga. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa seperti itu? Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di selanjutnya dikatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Makan roti dari surga dalam diri Yesus Kristus, bukan kita merakoti Tuhan, kan? Tapi kita mengambil hidup seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Di depan sudah saya uraikan, dicaci maki tetap tersenyum dan menyapa dengan pengampunan. Dikritik habis-habisan, dihujat tetap tersenyum. Sikap kita atau sikap Tuhan Yesus tidak tergantung dari sikap yang lain.
Ini yang menjadi jalan terjal dalam kehidupan beriman kita. Seringkali sikap kita tergantung dari sikap orang lain. Aku mau baik kalau mereka baik. Aku mau nyumbang kalau dia pernah nyumbang. Aku mau menegur kalau dia mau menegur aku. Sampai akhir dunia ini tidak akan pernah terjumpai. Oleh karena itu, mari kita menghayati tema sabda ini. Hidup sebagai orang merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka untuk berbuat baik. Bukan merdeka untuk berbuat tidak baik, loh ya. Merdeka untuk berbuat baik. Kalau ini kemudian bisa kita jalani, kita akan merasakan nuansa kerajaan surga dalam segala situasi. Mau dikritik, ya kalau memang salah ya kita benarkan. Mau dipaidu, kalau memang harus bisa diupayakan ya dibenarkan. Mau ditolak ya nggak apa-apa. Mau dihujat ya silahkan. Bahkan mau disiksa ya monggo. Nah itu yang perlu kita perjuangkan. Mari kita membentuk diri dalam tuntunan Allah melalui karya Roh Kudus menjadi orang-orang beriman yang merdeka, yang seperti Tuhan Yesus. Jika itu terlaksana, saudara-saudara, maka nuansa kerajaan surga benar-benar kita hayati, kita alami, kita rayakan. Jadi kerajaan surga itu tidak jauh di sana. Tapi di sini saat ini pun, saat saudara-saudara mendengarkan khotbah saya ini, kalau saudara-saudara kemudian bertobat, tanda kutip, oh iya ya, selama ini saya berbuat dengan A karena A berbuat baik dengan saya. Sikap saya terhadap sisi tergantung sikap dia kepada saya, itu masih terjajah. Maka mari kita merdeka. Mau dia bersikap seperti apa itu hakmu, yang jelas aku mau menyapa. Loh, kalau mereka tidak menanggapi, ya urusannya bukan dengan saya sudah menyapa. Saya sudah berbuat baik. Oh, saya membangun Pak, ya silahkan dipilih. Tetapi selama kita masih terpenjara, tergantung dari sikap orang lain untuk bersikap, sampai akhir dunia ini kita tidak akan pernah merasakan dan merayakan nuansa suasana kerajaan surga. Maka mari, seiring dengan penantian kita untuk peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan perayaan tanggal 17 Agustus, kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang merdeka bersama dan di dalam Kristus. Syaratnya, mari kita mengambil roti dan anggur dari Tuhan Yesus, memilih jalan hidup seperti yang Tuhan Yesus pilih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah sang kehidupan, sang kekal, yang dalam Kristus kami sembah. Engkaulah roti hidup, Engkaulah sumber kehidupan. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk mencari sarana kehidupan, bukan sumber kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, melalui sabdamu kami, Engkau sadarkan bahwa kami harus memilih makanan kehidupan, roti kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Meniti jalan hidup seperti yang Engkau jalani. Menjadi pribadi yang merdeka untuk selalu berbuat baik. Meskipun orang lain, meskipun sekitar, meskipun siapa saja tidak mau berbuat baik. Ajari kami, kuatkan kami untuk menjadi pribadi yang merdeka untuk selalu dan selalu berbuat baik. Sehingga kehidupan kami senantiasa mengalami dan merayakan suasana nuansa kerajaan surga. Hidup yang merdeka untuk selalu tersenyum, berbuat baik meskipun ada hujatan, makian, dan segala hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Secara khusus kami akan sahabat kami untuk pergumulan kami dalam kehidupan bersama, rumah bersama yang bernama dunia ini. Bagaimana kami berjuang untuk mengatasi dan keluar dari persoalan pandemi COVID-19. Mampukan kami, berikanlah kami roh kebijaksanaan sehingga kami bijak dan arif di dalam menentukan pilihan-pilihan kehidupan, sehingga pandemi ini yang kami imani sebagai cara Tuhan mengajar kami akan segera kami atasi dan kehidupan kami akan kembali pulih untuk meniti jalan pelayanan, jalan pertobatan, jalan kemuliaan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati seluruh kehidupan kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami demi Yesus Kristus